Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kutipan hadis yang mungkin menjadi kajian kita pada hari ini. Hadis yang disandarkan kepada sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menerima hadis ini adalah Abu Hurairah, satu di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan hadis ini direkam secara baik dalam kitab Musnad Ahmad dan kitab Sahih Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya, Innallaha yarda lakum salasa wa yakrahu lakum salasa, fa yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratas su'al wa idha'atal mal. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya innallaha yarda lakum, Allah meridhoi. Yarda itu meridhoi, menyukai bagi kamu tiga hal. Dan wa yakrahu lakum salasan. Yakrah itu membenci. Maka dalam hukum namanya makruh. Makruh itu dibenci, tidak disukai. Ya. Makanya nanti hukumnya makruh. Karoha itu yang tidak disukai, yang dibenci. Artinya dilarang. Ya. Nah, apa yang pertama, yang tiga hal yang diridhoi Allah, saya sebut salasan. Tiga hal yang diridhoi, tiga hal yang tidak disukai, yang tidak diridhoi. Apa yang pertama yang diridhoi? Pertama, fayardha lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Hal yang pertama diridhoi oleh Allah adalah ta'buduhu wa la tusyriku, menyembah Allah secara totalitas, wa la tusyriku, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau bahasa kita tusyriku itu yang mudah kita pahami, syirik. Menyembah Allah secara totalitas itulah tauhid. Wala tusyriku, tidak menyekutukan Allah satu, syirik. Syirik itu mensekutukan Allah dengan sesuatu. Itu yang pertama yang Allah ridhoi. Jadi kenapa Allah meridhoi? Karena dia ridho dengan Allah satu-satunya yang ngatur hidup dia. Sehingga kan kita sering berpikir pagi-pagi, bahkan Rasulullah mengajarkan wirid ini nggak boleh ditinggal. Bahkan Rasulullah mengatakan wajibat lahul jannah. Siapa yang membaca wirid ini pagi dan petang, maka wajiblah baginya surga, kata Rasul. Apa wiridnya? Raditu billahi rabba. Ya Allah, aku ridho Engkau Tuhan. Wabil Islam dina, wabi Muhammadin nabiyya, dalam Israel wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Siapa orang yang membacanya, kata Rasulullah, man qala kalimat ini sobat pagi atau petang, maka disebutkan zikirnya pagi dan petang, wajibat lahul jannah, wajiblah baginya surga. Kok enteng betul perkataan? Betul kalau cuma perkataan. Tapi ada makna di situ. Ketika orang itu mengatakan bahwa raditu billahi rabba, aku nggak boleh ada yang ngatur hidup aku kecuali Allah. Tidak ada tempat aku bergantung kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat aku ngadu kecuali kepada Allah. Tidak aku bermohon kecuali kepada Allah. Itu yang sebab itu. Maka kenapa Allah fayardha lakum, ridho kepada orang yang menyembahnya? Karena dia ridho dengan aturan Allah. Dia ridho, satu-satunya yang boleh dia taati hanya Allah. Nah, wala tusyriku, dan dia tidak menyiapkan tandingan-tandingannya untuk Allah. Coba udah buka Quran, buka surat 2 ayat 165. Surat 2 165. Coba baca. Berarti kalau kurang ini budaya berarti lebih dari 20 ya. Itu lagi ngecek nanti kalau ada kurang berarti lebih 4 atau 16 ya kan ya. 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 Yang apa nih kan Ustaz tahunnya 20 jadi. Oke, silakan baca. Baca. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan
yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Allah sebutkan kan dalam ayat itu, ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada orang-orang yang menjadikan selain Allah, ya, itu sama cintanya dengan Allah. Atau kadang-kadang melebihi cintanya kepada Allah, melebihi cintanya selain Allah. Ya. Artinya ada orang-orang yang mengambil selain Allah itu menyiapkan tandingan-tandingan. Maka dia kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu nggak ada yang pantas dia lebih cintai, yang lebih dia taati, ya, yang dia lebih ridhoi kecuali Allah. Jadi mensekutukan artinya dia mengadakan tandingan-tandingan seperti dalam itu. Ada orang yang menjadikan Allah itu ada tandingan, padahal nggak boleh. Tidak boleh ada tandingan. Bunda ya gini, Rasul mengatakan aku, kita sama-sama musahabah, tidak menunjuk bunda, kita sama-sama musahabah. Qadarullah kita dipertemukan di majlis ini. Kata Rasul, aku tidak khawatir nanti orang di belakang hari akan menyembah batu. Aku tidak khawatir umat ini di belakang hari menyembah berhala, menyembah gunung, menyembah patung, enggak. Tapi yang aku khawatirkan ketika mereka dibukakan oleh Allah dunia, lalu mereka akan menjadikan dunia dan alam sisinya menjadi sesuatu yang melebihi aku. Dan itu terjadi hari ini. Orang nggak menyembah batu, tapi lebih bergantung kepada kekuasaan. Orang tidak menyembah batu, tapi dia menyandarkan hartanya lebih dari segala-galanya. Ya. Coba Bunda buka Quran. Hampir mirip ayat, buka surat, maknanya ya, buka surat 29. Surat 29 ayat 41. Surat Al-Ankabut. Silakan dibaca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Coba benar. Menarik kan apa kata Allah? Ya, masalul ladzina taqadu min dunillahi awliya min dunya awliya kama salil ankabut ittaqadat baitan. Kata Allah, kalau ada orang yang menjadikan selain Allah tempat dia berlindung, tempat dia meminta, tempat dia bergantung, tempat dia bersandar, Allah seperti seekor laba-laba yang membuat rumah. Ya. Bunda tahu bagaimana sarang laba-laba? Sehebat apapun sarang laba-laba itu Bunda, dengan jari kelingking atau jari telunjuk Bunda hancurkan. Maka dalam ayat Allah katakan, wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh itu rumah laba-laba. Perumpamaan itu siapa ini? Perumpamaan untuk orang-orang yang menggantungkan dirinya selain kepada Allah, orang-orang yang mencari ridho selain kepada Allah. Begitu, rapuh, bergantung, percaya kepada makhluk. Seringkali manusia yang kita percaya mengecewakan kita. Ya. Bergantung kepada harta, harta musnah. Berpijak kepada kekuasaan, kekuasaan berapa lama bisa kita pegang? Bergantung kepada ilmu, ilmu tidak selamanya benar. As-sanadul wahid alladzi la yahzuluka huwa Allah Ta'ala. Satu-satunya tempat bersandar, bergantung, yang tidak pernah mengecewakan kamu, yang tidak pernah rapuh, dia Allah. Tapi kita seringkali menyiapkan tandingan untuk Allah. Ada rapuh, kita tahu itu rapuh. Ya. Allah ingatkan dalam itu seperti sarang laba-laba, jadi mudah kita hancurkan. Begitu kalau ada orang yang menjadikan Allah sebagai tanding. Dan parahnya Bunda, kenapa Allah larang melakukan kesirikan ini? Kalau buka Quran,
Buka surat 31 ya, surat Luqman. Surat Luqman surat 31 ya. Surat 31 ayat 13. Coba baca. Aduh, Asmaul. Dekat. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kalau ada dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar, dalam ayat itu Allah katakan ketika Luqman menasihati anaknya, pesan pertama Luqman kepadanya tentang tauhid. Kau beribadah kepada Allah, taati Allah, jangan syirikkan Allah. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu dosa yang paling besar, tidak berapa. Syirik itu dosa yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Dosa yang paling besar, dosa yang paling agung adalah syirik. Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Maka itu pesan pertama Luqman kepada anak. Ustaz mohon maaf Bunda ya, kalau boleh digambarkan Muhammad Abduh misalnya seorang ulama besar, dia membandingkan agar kita paham begini, dia katakan begini. Nanti kita lihat ayat ini Bunda, kalau boleh kita umpamakan akidah kita ini, tauhid kita ini, anggaplah seperti angka 1 lah. Angka 1, tauhidnya angka 1. Ibadah kita angka 0. Ketika Ustaz punya angka 1, ketika Bunda nggak ada angka 1, lalu Bunda beribadah tambah 0 di depan. Kita hadir majelis taklim 0 berapa? 10. Bunda bangun malam tambah 0 100. Kita zikir tambah 0 1000. Bunda umroh tambah 0 10.000. Terus 0 bertambah. Tiba-tiba tauhid akidahnya tarik angka 1. Berapa nilai kita? 0. Hancur, amal ibadah itu hancur. Amal ibadah itu hancur. Dalam surat Kahfi ya, Bunda lihat di penghujung surat Kahfi, di penghujung surat Kahfi, tapi bukan di penghujung juga. Sebentar, biar Bunda persisnya. Bunda lihat, baca ayat 103, 104, 105, coba baca. Coba baca. Kita sama-sama renungin. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira dalam berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan pertimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Apa dampak kesyirikan itu? Dampak mensekutukan Allah, dampak tidak percaya kepada Allah secara utuh. Allah sebutkan dalam ini, mereka itu kata Allah disebut orang-orang yang dalam ayat ini kan, kul hal nabiyukum bil akhsarina amala. Kamu tahu nggak orang yang paling rugi? Orang yang udah ngerasa ibadah tapi nggak ada sama sekali. Kul hal nabiyukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia ngerasa dunia ibadah tapi nggak ada. Kenapa kata Allah? Apa penyebabnya? Mereka itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, nggak yakin adanya perjumpaan dengan Allah, ya, dan seterusnya. Maka kata Allah, fahabita a'maluhum wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Amalnya habis, maka tidak akan ditimbang. Wazna itu timbang. Apa yang mau ditimbang? Nilainya 0. Ya. Tauhidnya nggak ada. Ya, dia bangun malam, dia haji, dia umrah, dia zikir, dia sedekah, tapi disekutukan Allah, habis. 0 nilainya, 1-nya diambil, tauhidnya diambil. Makanya inilah kenapa sampai
23 tahun dakwah Rasulullah, separuh lebih dakwah Rasulullah di Mekah 13 tahun itu bicara tentang tauhid. Rasul nggak bicara lain, bicara tauhid. Kenapa? Karena inilah yang akan menjadi sebab diterimanya amal ibadah. Jadi Bunda, ini pertama ya. Jadi pesan pertama di sini Pak, Allah meridhoi orang-orang yang ta'budu, menyembah kepada Allah secara totalitas ya, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun ya. Jadi utuh totalitas beribadah kepada Allah ya, tidak menyekutukan Allah, satu-satunya dia ridho kepada Allah, maka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kenapa Allah ridho dengan mereka? Karena mereka ridho kepada Allah ya. Itu satu. Yang kedua, apa di sini? Wa anta atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apa yang Allah ridhoi? I'tisam bihablillah, berpegang teguh kepada tali Allah. Wa la tafarraqu, tidak tafarruq, tidak bercerai-berai. Ini pesan kedua yang Allah ridhoi dari kita, agar kita berpegang teguh kepada tali Allah. Maksudnya apa tali Allah? Berpegang teguh kepada Islam yang disumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan bercerai-berai. Bunda, coba buka surat ini dulu, surat 3 ayat 103 ya. Ya coba. 103. Kalau saya tidak hilang, coba buka. Surat 3 ayat 103. Silakan. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu dapat petunjuk. Baik, pesan penting di awal itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Seperti yang di sini. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Lalu kalau terjadi cerai-berai, karena ini sunatullah, kita lihat. Coba buka satu ayat lagi, buka surat keempat, surat An-Nisa ayat ke-59. Coba lihat. Surat An-Nisa ayat 59. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Baik. Resepnya apa kasih? Ya. Apa mungkin kita ini bercerai-berai tidak bersatu? Sunatullahnya begitu. Tidak mungkin sama. Ya, tidak mungkin sama. Tapi Allah tunjuk melalui ayat ini. Allah perintahkan kepada kita, kamu berpegang teguh kepada Allah, jangan bercerai-berai. Kalau terjadi, ayat ini ngomong dalam ayat yang bagus 559 itu, kata Allah, fa in tanada'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul. Kalau kamu bermasalah, kalau kamu terdapat perbedaan pandangan, maka kuncinya satu, faruddu ila Allahi wa Rasul. Kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Bunda, Rasulullah memberikan nubuat itu semacam apa? Ramalan ya. Tapi ramalan Rasul itu beda dengan ramalan orang-orang hari ini. Ya.
Ramal Rasulullah itu ketika Rasulullah ngomong, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bukan sekedar nafsu tapi wahyu dari Allah. Apa satu nubuat Rasul? Dan itu terbukti. Rasul mengatakan nanti umat Islam ini akan terpecah kepada 73 golongan. Semua masuk neraka, cuma satu yang selamat. Ya, umat Yahudi berpecah 72 golongan, 71 golongan. Umat Nasrani berpecah kepada 73 golongan. Maka Rasul mengatakan umat ini akan terpecah kepada 73 golongan. 72 itu sesat, cuma satu yang selamat. Coba benar. Ya. Pasti benar bertanya, begitulah kekhawatiran sahabat. Ketika Rasul mengatakan terus sahabat, atau Rasul nanya, Rasulullah, siapa yang satu itu? Pasti benar nanya itu gitu kan? Ngapain nanya siapa 72 itu? Ngapain nanya itu? Ya. Sebab bertanya siapa yang Rasulullah yang satu yang selamat itu? Rasul mengatakan ahlus sunnah. Dalam hadis lain ahlul jamaah. Maka dalam menggodaan ahlus sunnah wal jamaah. Pasti boleh bertanya siapa ustaz ahlus sunnah wal jamaah? Hari ini semua orang mengklaim kami ahlus sunnah wal jamaah. Coba. Nah, makanya kuncinya satu. Tadi kata Allah, fa in tanada'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasulih. Kalau kamu terdapat perbedaan pendapat, ya, maka kembali kepada Al-Qur'an Sunnah. Pertanyaan Ustaz, segampang itukah kita kembali kepada Al-Qur'an Sunnah? Ya. Kembali kepada Al-Qur'an Sunnah mudah ngomongnya. Ayo kita kembali kepada Al-Qur'an Sunnah. Menurut siapa? Apa semua orang bisa memahami Al-Qur'an Sunnah? Nggak bisa. Kalau semua umat ini diserahkan, silakan kau pahami Al-Qur'an Sunnah dengan caramu. Bunda, kalau terjadi persoalan, kembali kepada Sunnah. Usah serahkan kepada Bunda, silakan kepada Al-Qur'an Sunnah. Bermasalah. Bermasalah. Hari ini orang gaungkan, ayo kita kembali kepada Al-Qur'an Sunnah. Iya, dengan cara apa kembali kepada Al-Qur'an Sunnahnya? Apa semua orang bisa paham Al-Qur'an Sunnah? Belum tentu. Ya. Makanya ya agak aneh kalau kemudian ada orang yang menolak, kamu gak usah bermasalah, ikut aja Al-Qur'an Sunnah. Menurut siapa? Sekarang saya tanya dengan Bunda, Bunda tahu Bunda sakit, apa Bunda beli obat sendiri, racik sendiri, atau Bunda sakit apa Bunda? Sakit apa namanya, demam, sudah langsung Bunda ke apotek, aku minta obat demam. Apa begitu? Apa Bunda begitu? Tidak. Kita ke dokter, kita tanya kepada ahlinya. Ya. Kalau Bunda nggak rasa, kemudian Bunda racik sendiri, Bunda pahami sendiri, Bunda baca Google, obat demam adalah ini, oke. Tapi demam Bunda itu demam apa dulu? Ya, ternyata kalau Bunda diperiksa dengan orang yang ahlinya, ternyata Bunda bukan demam biasa, ada sesuatu di balik itu. Ya, kita dengan mudah-mudahan langsung makan apa? Paracetamol. Ya. Nah, begitulah Bunda, artinya dengan perkara-perkara yang mohon maaf ya, dalam perkara dunia anggaplah kita makan salah obat, resikonya oke, meninggal, paling selesai. Tapi ini perkara dunia. Nah, ini perkara akhirat yang dampaknya bukan hanya dunia, tapi dunia dan akhirat. Ya. Kalau kita salah ya, menjalankan syariat agama ini, kalau kita tersesat memahami agama ini, dampaknya bukan dunia, tapi sampai akhirat. Artinya, kalau dengan perkara dunia kita berwanti-wanti tidak mau beli obat langsung, kita bertanya kepada dokter, lebih-lebih dalam perkara akhirat. Ya. Nah, oleh karena itu kita bertanya kepada ahlinya, bertanya kepada ahlinya. Ya. Maka kita agak aneh kemudian orang mengatakan, oke, kalau usah pakai mazhab, kita langsung Al-Qur'an Sunnah. Level antum siapa? Ya. Orang mengatakan kamu ikut mazhab Syafi'i atau Nabi Muhammad? Mazhab Syafi'i itu tidak ikut Nabi Muhammad. Ya. Di masa Nabi Muhammad tidak ada mazhab, betul, semua orang bisa paham. Ada gurunya langsung Nabi Muhammad. Selesai Nabi Muhammad ada sahabat yang langsung dengar Nabi. Nah, kita 1500 tahun berpisah, yang kita kenal hari ini Islam. Makanya kita tanya dengan siapa? Oh, dalam mazhab ada ini. Kita ini tinggal gampang loh Bunda, menjalankan syariat gampang. Ya.
tinggal ngikut aja. Taklid kita, cuma mengikut saja. Tapi bukan hanya sekedar ngikut buta. Napa bunda melakukan, pokoknya saya itulah, terserah kau, ngapo kau, tidak boleh juga begitu. Makanya kita ngaji. Kenapa bunda berbuat begitu? Karena ada dalil yang kami dengar begini. Ya, jangan pakai ngapo kau cari, pokoknya aku nak cari, terserah aku nak ngapo kau, tidak ada masalah gitu. Kalau sudah ngomong nak ngapo kau itu adalah. Beragama itu tidak begitu. Ya. Nah, oleh karena itu Allah mengingatkan dan Rasul mengingatkan dalam hadis ini, kamu berpegang teguh, wala tafarraqu, nggak usah terpisah, berpecah berai, nggak usah. Kalaupun ada perbedaan di kalangan kamu, nah lihat dulu benar, nah ini kuncinya ya. Perbedaan kita dalam perkara apa? Konsepnya dua aja. Kalau perbedaannya dalam perkara yang prinsip akidah, kita nggak boleh main-main. Tapi kalau perbedaan dalam perkara-perkara furu'iyah, berlapang dadalah dalam perbedaan. Kenapa? Semua punya dalil. Ustaz, mohon maaf, jangan-jangan ada di kelompok ini, di majelis kita ini, mungkin ada orang yang sholatnya nggak pakai kunut subuh. Kenapa? Karena dia punya keyakinan. Dia punya dalil. Ya. Misalnya mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang dianuti lebih banyak oleh orang-orang Saudi Arabia, mereka meyakini kunut itu tidak wajib, bahkan tidak sunnah. Tapi bagi mereka yang bermazhab Imam Syafi'i, rata-rata di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, itu mereka bermazhab Syafi'i mengatakan bahwa kunut itu adalah sunnah muakkadah. Semua punya dalil. Nah, Ustaz yang mengatakan ini bukan perkara prinsip. Apakah kalau ada orang yang tidak kunut akidahnya rusak? Tidak. Ini masalah bukan prinsip, masalah furu'iyah, masalah cabang. Yang penting dia mesti sholat. Ustaz, sekarang alhamdulillah jamaah kami dulu bebala gara-gara kunut. Sekarang nggak kunut, ngapa? Dan bebala lagi ngapa? Dua-duanya udah semayang. Nah, jadi kita harus bedakan. Nah, sekarang yang Ustaz ingin tekan kepada bunda, perhatikan dalam hal prinsip. Ustaz ingin ceritakan, kali ini ada keluarga Ustaz yang kedua. Mana yang prinsip? Satu contoh ya, kita harus tegas dalam perkara-perkara yang beda secara akidah. Mana contohnya? Satu, Ahmadiyah. Bukan Muhammadiyah, Ahmadiyah. Ya. Apa keyakinan mereka? Mereka meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Ya jelas kasih kafir. Mereka mengatakan Nabi kami adalah Mirza Ghulam Ahmad. Kenapa? Itu ada namanya dalam Quran. Mimba dismu Ahmad dalam surat Sof. Diambil tuh, katanya itu Nabi dia. Dia punya Quran sendiri namanya Tazkirah. Punya Nabi sendiri Mirza Ghulam Ahmad. Ini masih hidup hari ini, masih ada. Di Palembang aja udah ditutup oleh gubernur masa Profesor Dr. Mahyudin kemarin. Ya. Di tempat lain masih ada. Apalagi di dunia diakui. Ya, Mirza Ahmadiyah. Ya. Oke. Contoh, kalau mohon maaf bunda, kalau di Indonesia ini, Ustaz pernah 3 tahun di Malaysia itu. Ya. Ustaz kalian, kalau di Malaysia itu jangankan yang sesat, yang agak-agak sesat aja mereka hati-hati. Di perusahaan jangan dibaca buku ini, membaca itu kan mereka ini sesat. Kalau di Malaysia itu jangankan yang sesat ya, yang agak sesat aja nggak bisa hidup. Beda dengan kita, yang kita jangankan yang agak sesat, yang sesatnya bisa hidup. Kembali. Jangankan yang agak, yang sesatnya bisa hidup. Sama dia. Si A. Yang ini ternyata betul. Apa beda yang kami? Jelas tidak. Kata Yusuf Qaradawi, Allah yarham, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, Syekhul Azhar katakan, bagaimana mungkin bisa duduk bermesraan dengan orang-orang Syiah? Mereka menghina sahabat Nabi, mereka memasukkan neraka ahli baitnya Rasul, sementara kita mencintai sahabat. Kita memuliakan siapa? Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah. Kita muliakan mereka di jannah masuk surga. Mereka bersahadat asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu Rasulullah wa ali wa alihi. Ditambah pula Abu Bakar, Umar, Utsman, Hafsah, Aisyah pindah dalam neraka. Gimana ceritanya? Gimana kalau bisa duduk bermesraan dengan orang ini? Coba. Itu prinsip. Bukan cabang, bukan furu, tapi itu prinsip. Akidah, keyakinan.
Maka Rasul mengatakan, jangan mencela sahabatku. Sekalipun kamu banyak beribadah, sebanyak ibadah kamu tidak akan mampu. Kamu beribadah segunung emas Uhud itu mas semua, kalian tidak akan mampu menyamai amal mereka. Bahkan separuh pun nggak akan. La tasyabbu, jangan kamu hina mereka. Sementara mereka bukan menghina, melaknat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, laknatullah binnar. Astagfirullah. Yang muncul itu dari lisan mereka, sementara lisan Rasulullah mengatakan orang ini surga, orang ini surga, orang ini surga. Orang yang waras akan percaya omongan Nabi dibanding omongan mereka. Nabi yang menjamin mereka surga, mereka katakan neraka. Coba. Jadi saya ingin katakan, nah kita beda. Oh, ini prinsip. Kalau yang prinsip jangan main-main. Ada jamaah Ustaz, ini anak saya mau menikah dengan siapa? Orang-orang sama dia gini. Dah kalau Ustaz, nggak bisa dapur, nggak bisa. Ini akidah, nggak bisa. Ada aliran, Ustaz punya teman akrab, begitu dia nikah, ya kami mau sholat ke rumah dia nggak boleh. Begitu kami KKN mesti dicuci, nggak boleh. Mereka harus menikah sama orang mereka. Jadi ini kondisi terakhir saya. Ustaz cerita ini keluarga Ustaz ini, walaupun bukan keluarga dekat ya. Kami bilang bukan keluarga dekat ini. Ustaz ada di sini ya. Ustaz nggak tahu, Ustaz sebutkan. Mungkin kalau udah dengar begini hati-hati. Gini, hari ini keluarga Ustaz ini. Kemarin dia meninggal, suaminya meninggal. Ustaz datangi karena nyaman keluarga. Saya datang. Dia bilang, Ustaz tolong imami Ustaz. Saya nggak mau. Kan masa nggak mau? Dia sudah nggak sholat. Ya, dia alirannya mengatakan nggak usah sholat, boleh dibayar, nggak usah puasa. Sekarang dulu, ini orang ini dua begini sholat, ya tahu lah namanya ada keluarga Ustaz, tahu lah dia sholat, dia puasa. Hari ini sholat nggak lagi, puasa nggak lagi. Ustaz katakan begini. Kalau ada orang hari ini tidak sholat, maaf banyak yang nggak sholat tapi nggak tahu hukum, takut dosa, berarti dosa saja, berdosanya. Tapi bukan diremeh. Tapi kalau ada ada orang sudah sholat, sudah ibadah, sudah puasa, tapi kemudian meninggalkan sholat, meyakini sholat dan puasa itu nggak benar, nggak ada lagi, itu murtad. Murtad. Kayak kita nih, kita udah yakin puasa, sholat tiba-tiba kita mengatakan puasa enggak, sholat, murtad berarti. Ini keluarga saya. Jadi ketika dia minta, saya mohon maaf, saya nggak mau. Aku memimpin sholat, tapi saya sholatkan. Rasulullah nggak mau menyolatkan orang yang nggak sholat, yang punya hutang, yang bunuh diri. Rasulullah nggak mau. Walaupun Rasul tidak melarang sahabat melakukan, karena itu fardu kifayah. Saya bilang saya sholat saja, tapi kalau menjadi imam, saya nggak mau. Ya. Nah, saya bilang sama istrinya, istri itu yang masih keluarga. Nah, tolong dekati, ingatkan dia, suruh dia ucap 2 kalimat syahadat, gimana? Ini jadi pelajaran. Ya. Dia tidak kesal, sholat nggak lagi, puasa nggak lagi. Bahkan ketika gurunya datang lihat dia meninggal, dia bilang, dia pegang tangan. Wah ini kuning lembut, ini tanda husnul khotimah. Keluarganya bilang, yang ngomongnya sakit itu pasti lembut kalau tangannya. Bukan ukuran husnul khotimah. Ukuran husnul khotimah itu amal akhirnya itu apa? Karena amal nggak sholat, gimana ngomong husnul khotimah? Nyata-nyata terang tidak sholat dan tidak puasa lagi. Nah jadi bunda, nah ini prinsip, ya. Ini prinsip. Jadi kita harus bedakan mana yang prinsip, mana yang tidak. Nah, wala tafarraqu dalam perkara-perkara yang tidak prinsip, kenapa kita harus berbicara? Kita lapang dalam perbedaan. Ya. Ini yang dimaksud dalam hal ini, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para generasi setelahnya yang ilmunya bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Kan karena kita nggak bisa langsung kembali Quran Sunnah, nggak bisa kita. Maka kita belajar dengan orang-orang tertentu. Oke, nah satu kata kuncinya, ini kata kuncinya. Selagi orang itu bermazhab dengan Pak itu, ya, Imam Hanafi, Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, semua itu adalah ahlus sunnah baca. Ya. Jadi selagi orang mengamalkan itu, ya. Nah,
Ya orang-orang Hanafi, maaf udah. Mungkin kita bingung udah lihat di Mekah itu ya, mereka itu rambut kemana-mana, kaki kemana-mana, orang-orang Bangladesh dia itu. Karena mereka bermazhab Hanifah. Karena menurut Imam Hanifah, tangan, rambut, kaki ini bukan aurat. Tapi 3 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, rambut, kaki itu aurat. Makanya kita pakai kaos kaki. Yang boleh terbuka mana? Muka dan telapak tangan. Nah, cuma ada lagi bunda-bunda, saya kayak mengatakan lebay, tapi mungkin karena hati-hati ya. Nah, kalau kadang orang Indonesia ini kalau mengatakan telapak tangan, sehingga kalau dia umroh pakailah sarung yang putih ya. Kenapa bunda pakai sarung putih? Bukan pakai sarung putih dipakai sini, tapi terbuka di sini. Kenapa bunda tutup sini? Saya tanya kenapa? Pokoknya saya kurang senang apa Ustaz? Sudah. Kenapa? Iya. Aurat Apa batal? Apa batal ya? Jadi dia pakailah sarung ini. Jadi takut batal. cuma saya katakan menurut Syafi'i itu bahwa yang namanya telapak tangan itu bukan hanya ini, dua-duanya. Bukan hanya ini telapak gue yang enggak, dua-duanya. Oke. Tapi kemudian kalau ada bunda yang pakai ya sah-sah saja. Kenapa? Mereka yang bermazhab Syafi'i bersentuhan laki-laki dan perempuan bersahwat atau tidak bersahwat, sengaja atau tidak sengaja batal. Ya. Makanya bunda-bunda kita pakai ini ya. Tapi Mama, kalau budak kemudian kekeh megang itu, kekeh ya, betul-betul kekeh seperti itu, lalu kemudian tawa, senggol batal, ustadznya udah balik ke Indonesia, bunda lu selesai tawa. Ya, batal dulu. Ustadz mana kami yang balik memang bunda belum selesai tawa batal. Makanya ada mazhab yang tadi dikatakan ya. Artinya kalau Imam Malik dengan Imam tidak batal, asal tidak bersahwat ya, tidak sengaja ya. Kalau Imam Syafi'i agak kekeh ya, untuk berhati-hati, bersahwat tidak bersahwat, sengaja tidak sengaja ya. Untuk berhati-hati. Dan saya yakin juga bunda ketika bunda umroh tawaf itu juga mungkin tangan bunda kayak gini kan? Nggak mungkin kan? Karena nggak batal. Lebih enggak juga kan pasti dulu di dalam ini kan? Andai kata tersentuh, bunda merasa tidak beban, ya kan? Memang ada pendapat ulama yang membolehkan. Nah, jadi intinya itu ya, jadi biar kita lapang dalam perbedaan ya, biar kita tidak mudah-mudah pecah hati dalam perkara-perkara yang tidak prinsip. Karena panjang itu jelasannya. Oke, masih ada waktu. Yang ketiga, kita lanjutkan yang ketiga. Wa antunasihu ma wallahu Allahu amrakum. Apa yang Allah ridhoi? Yang ketiga, tunasihu. Tunasi itu bahasa Indonesia, nasihat. Nasihat itu bahasa Arab. Ya. Wa antunasihu, memberikan nasihat kepada orang yang Allah amanatkan untuk menjadi pemimpin kamu. Jadi Allah ridho. Artinya apa? Kita punya kewajiban saling menasihati. Maka kan di situ ada bunda kita hafal. Maka kata para ulama, kami tidak berpisah di satu tempat, di satu majelis. Salah satu yang disukai oleh Allah, kami tidak berpisah kecuali kami membaca surat Al-Asr. Apa pesan Al-Asr itu? Di ujungnya tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling mengingatkan, saling nasihati tentang kebaikan, saling nasihati dengan kesabaran. Ya. Nah, ini kewajiban kita, saling nasihati. Ya. Termasuk menasihati penguasa yang Allah titipkan untuk menjadi pemimpin kita. Cuma ada. Ya. Nggak boleh bunda, kalau ada penguasa kita yang salah, dibiarkan saja, nggak boleh. Kita diminta Allah bertanggung. Maka nasihati mereka. Cuma kita diajarkan tidak boleh menasihati untuk mempermalukan mereka. Kita tanya, kau ini tak nasihati atau mempermalukan? Beda-beda tipis. Kata Imam Syafi'i, aku bisa menjadi pendebat kebenaran gara-gara cara nyampe. Memang apa yang kita sampaikan itu benar, tapi caranya nggak benar. Ustaz datang ke rumah bunda,
Bunda kasihlah, ketika Ustaz ke rumah Bunda kasih segala yang 5 ayat Quran, semua lengkap. Tapi Bunda cara ngasihnya gini, Ustaz makanlah. Ustaz makanlah Ustaz. Kira-kira Ustaz makan enggak Bunda? Kalau lapar makan lah. Cuma makan itu rasa gimana ya? Itu sekedar ini lah. Mungkin Ustaz gak makan. Tapi Bunda ke rumah Bunda satu ini, yang dikasihnya nggak ada, cuma air putih. Cuma dia bilang ini Ustaz, ini ada air putih, mudah-mudahan air putih menghilangkan dahaga Ustaz. Ustaz belum minum, dahaga Ustaz hilang. Nako, caro atau preman? Caronya, ya. Nasihat imam itu kewajiban kita, tapi caranya nggak boleh mempermalukan pemimpin. Sudah itu ada cara mimpin. Cuma memang kita berbeda di kita ini dengan di Arab itu beda. Ya. Kalau mereka di sana bukan demokrasi, ya. Sehingga kemudian mereka menasihati, datangi raja, nasihati. Nah kita ini kan bukan kerajaan seperti itu, bukan khilafah, demokrasi. Cara kita demonstrasi tadi. Cuma yang Ustaz sedihkan ada orang-orang yang kadang-kadang mengklaim nggak boleh, ini haram. Ya, saya kemarin ada fatwa. Ya, orang yang melindas itu kemarin boleh dapat pahala, yang mati yang dilindas itu berdosa. Astagfirullahaladzim. Jika ini menjadi pembenaran bagi pihak mana? Kita kan beda. Ya. Nah, cuma kita ini kan memang cara seperti itu. Ya. Karena ditanya, ya memang cara Indonesia dengan harus melakukan demonstrasi, memberikan ungkapan, sampaikan kepada anggota Dewan, DPR yang mereka menyampaikan. Nah, itu cara kita. Nah, cuma memang ini perdebatan pendapat. Kami harap nggak boleh. Cuma satu yang sama, bahwa yang namanya memberontak kepada penguasa itu nggak boleh. Buat itu nggak boleh. Sekalipun mereka salah, sudah kita nasihati, Allah tidak meminta pertanggungjawaban kepada kita. Tapi tetap dinasihat, diingatkan mereka, tapi dengan cara yang asal, dengan cara yang baik. Tidak boleh menjatuhkan harga diri mereka, karena kehormatan seorang mukmin perlu diutamakan dari segala-galanya. Tapi nasihat. Ya. Nah, jadi ini tugas kita, termasuk kita yang hadir di sini, saling nasihati. Ustaz nasihati, suatu saat mungkin Bunda juga nasihati Ustaz, karena kita bukan manusia sempurna. Ya, ini yang ketiga, wa antu nasihu ma wallahu amrahu. Kau nasihati orang-orang yang dititipkan amanah kepada mereka untuk memimpin kamu, untuk menguasai. Baik, berikutnya. Nah, itu yang 3 perkara yang diridhoi, yang disukai. Sekarang bagian kedua, 3 perkara yang tidak disukai. Ya. Apa itu? Yang pertama, wa yakrahu lakum qila wa qala. Allah nggak suka kita yang tahu lah qila wa qala itu apa? Apa yang kita tahu itu kita omongin. Segala itu katanya. Qila wa qala, katanya. Bun, kata siapa. Jadi Allah tak suka. Ya. Artinya tidak semua yang kita tahu itu harus ngomongin. Ya. Apalagi kata siapa pun, katanya. Tanya lagi kata siapa? Katanya. Tapi nggak sampai titik katanya itu, pokoknya kata-katanya itu lah. Nggak sampai pada mana sih dasar sumbernya kan? Coba Bunda buka Quran, buka surah 49. Surah 49 ayat 6. 49 itu surah Hujurat. Silakan. Ayat 6. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ini prinsipnya. Ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kita sebut tabayyun. Check and recheck.
Jadi kalau ada orang yang membawa berita, ya, jangan langsung terima. Lihat dulu orangnya siapa. Ya. Karena ada orang-orang yang kadang-kadang bawa berita itu cuma bikin ribut baik. Ya. Maka jangan langsung terima, ya hoax itu. Maka tabayun. Ya. Tanya dulu, jangan langsung ditelan mentah-mentah lalu kemudian tadi dikatakan dalam itu kau sebarkan yang dampaknya itu. Ya. Dampaknya fitnah, dampaknya jadi ghibah. Ya, kita ngomong ini kata siapa, kata saya nyambung lagi, kata siapa, kata saya nyambung. Ya, apalagi kalau sudah menyangkut harga diri seorang muslim, bahaya. Ya, fitnah, ghibah. Ustaz, aku udah minta maaf sama dia, Bunda. Kalau kita gibahin orang, fitnahin orang, kita udah minta maaf, betul. Bunda ambil paku, pukul paku 10. Nah, itu fitnahnya itu, betul. Oh, cabut. Aku udah minta maaf, saya cabut. Ada nggak bekasnya? Ada. Ya. Ada seorang guru, ya, digibahi, dikatain muridnya, dihina. Ya. Ustaz tidak mengatakan udah ke Ustaz, bukan ini contoh. Ya. Jadi dia gibahi muridnya, dia gibahi, diomongin segala macam, dihina. Akhirnya dia sadar, salah. Itu gibah, itu nggak benar. Maka berita itu berita hoax. Dia datang kepada gurunya. Guru, kalau ngaku minta maaf biar berkah. Oke, kata gurunya. Kalau kamu bukan maaf, ikut aku ngaji. Gimana? Oke, hari ini aku ngaji dari sini ke masjid itu. Kalau dia ikut aku jalan, nih bawa kemuceng, bulayang. Setiap perjalanan kita ke masjid ini, kau lepaskan satu bulu. Lepas. Selesai sampai ke masjid itu gimana? Habis guru, ya udah duduk kau ngaji, kamu ngaji ini. Habis, sudah habis. Diberi balik, nah kata gurunya dia ketemu balik nih. Tolong kau punguti setiap bulu ayam yang kau lepaskan. Ya, kau punguti sampai ke rumah kita. Oke, diam selesai ketemu sama guru. Udah dapat semua, dapat guru. Tapi kayaknya ada yang nggak dapat. Kata gurunya betul, ini tak utuh semua. Apa yang kau jatuh ke mungkin berterbangan kemana-mana, sudah kemana, itulah fitnah. Tidak semua bisa kita tutupi. Udah ke gurunya bang, kita minta maafnya ke sana, nggak bisa minta maaf kepada Allah, nggak bisa. Dosa antara makhluk, hukukul adami hanya bisa dimaafkan dengan orang yang bersangkutan. Nah, maka Ustaz ingin mengingatkan hati-hati, jangan kalah wakilah. Jangan semua katakan dalam satu hadis kata Rasulullah, kata cukuplah orang itu dikatakan berdosa, dalam hadis lain isman berdosa. Siapa mereka? Orang-orang yang mengetahui apa sesuatu, menyebutkan semua, mengabarkan semua, masami'an, apa yang dia dengar. Jadi apa yang dia tahu itu tidak disampaikan ke. Makanya kita lihat tubuh kita nih, Bunda, telinga kita ada berapa? 2. Mulut berapa? Maksudnya jangan banyak ngomong, banyak dengar. Nah, kita ini dua telinga, 2 mulut, 1 telinga. Dengarnya dikit, tapi ngomongnya banyak. Ya, artinya tidak semua yang kita dengar itu harus diucapkan. Boleh kita dengar, tapi tidak semua yang harus diucapkan. Kadang-kadang Pak, jadi menghindari perkara-perkara yang tidak baik. Ya. Bunda, kata para ulama, salah satu cara kalian agar tidak ghibah, ini resepnya ya, agar tidak ghibah, tidak banyak ghibah, maka jangan terlalu kepo. Intinya Bunda, semakin Bunda banyak tahu, semakin Bunda mau. Tapi kalau Bunda nggak tahu, ngomong kayak begini, ada orang ngomong, Bunda nggak tahu, apa yang mau Bunda ngomong? Karena Bunda nggak tahu. Nah kita ini kadang-kadang terlalu kepo. Kadang-kadang yang nggak perlu itu kita tanya. Ya, terlalu mau tahu. Kenapa? Nah, begitu kita tahu, sehingga kita banyak ngomong. Ya, dan juga kita singgung. Ini menyangkut privasi kami, Ustaz. Saya berbicara dengan manusia dengan ras terkuat di atas muka bumi ini susah. Wa yakrahu lakum qila wa qala. Allah nggak suka kita kila wa qala. Katanya. Ya, begitu tahu ngomong, gitu ngomong. Nah, karena dulu orang tua kita ngomong diam itu emas. Diam itu emas, lebih selamat. Ya, gitu. Ya. Apalagi sekarang, Ustaz sedih kasus kejadian kemarin. 65 santri yang patah, 105 yang selamat. Ya.
Ya, tuh ke pesantren Al-Khazini yang di Sidoarjo. Yang menyedihkan Ustaz komen di bawah. Ustaz screenshot ya. Ada yang komen, alhamdulillah anak nggak ada pesantren. Oh begitulah, itulah perbudakan. Begini. Astagfirullah. Kenapa kita harus berkomen dengan sesuatu yang kita tidak tahu? Sampai di komen situ, alhamdulillah. Emang kenapa kalau anak kau nggak pesantren nggak? Ya urusan kau. Emang jangan gara-gara seperti itu kau kecam pesantren, jangan. Oh, usaha itu kan perbudakan. Oh, anak-anak dikerja bantu, ngecor. Kalau kita nggak ngerti pesantren, jangan pesantren. Anak-anak diajar itu kenapa? Dididik mereka menanamkan amal jariah. Mereka tuh bangga kalau pesantren. Oh, itu dulu aku bangun masjid itu. Bukan mereka yang ngecor. Ya nggak ada lah anak ngecor itu. Itu kan ngomong tuh nggak ngerti. Ya tukang. Ya cuma apa kayak mereka? Ngangkat di pasir, megang ikan, apa namanya coran tuh yang lanjut dipanjang itu. Bukan mereka yang ngaduk segala macam. Ada tukang. Ya kok darurat betul. Kiai pimpinan kalau kali tanya wartawan, kenapa Pak Takdir? Kenapa Takdir? Dia ngomong apa? Ngajar kiai yang hebat seperti itu, kita ngerti takdir. Itu bukan nggak takdir, ini takdir. Maka yang lain kau tidak boleh nuntut. Enggak gitu. Ya itu takdir. Kenapa itu takdir? Jangan salah. Yang namanya tawakal itu hukumnya dua benda. Tawakal itu berdoa dan ikhtiar. Takdir itu kan menyerah, oh semua itu takdir salahkan Allah. Enggak, yang dimaksud takdir itulah segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah, dan itulah maksimal yang kita lakukan. Usahakan apa yang nah ini kadang-kadang kita sedih ya. Nah maka usah katakan tolong kita jaga. Kita nih udah ngaji, udah zikir, ya berkomen sesuatu yang pantas, yang kita nggak tahu kenapa kita harus ngomong. Apalagi katanya, kata siapa kata itu, kata siapa kata itu. Nah, nggak ada sumber. Allah besar. Baik berikutnya. Ya diam itu mas. Wakala kemudian wakas 100 soal. Apa yang Allah sukai? Terlalu banyak nanya. Wakas 100 soal, terlalu banyak nanya. Ustaz maaf, jangan gara-gara ini udah mau nanya Ustaz. Yang dimaksud wakas 100 soal menanyakan perkara-perkara yang tidak penting, yang tidak menambah semangat ibadah, yang tidak menambah makin ketaatan. Contoh ada bunda nanya Ustaz, Ustaz zaman Ustaz kalau kita sholat di bulan. Ustaz jawab, bunda sampai di bulan, dia kirim WA Ustaz. Sudah sampai Ustaz. Itu pertanyaan apa kan Ustaz? Gak pentingnya. Makanya sampai diberikan garis oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, Rasul sampai mengatakan begini. Apa ya dalam hadis? Rasul mengatakan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia itu begini, jangan kalian tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzati. Kau yang perlu kau pikirkan tentang ciptaan Allah saja, nggak usah kau pikir tentang zatnya Allah. Jangan kau tanya, Ustaz Tuhan macam mana Ustaz? Hitam, besar, tinggi. Jangan perlu nanya. Kira-kira ada manfaat nggak? Kira-kira nambah nggak keyakinan kita kepada Allah? Jadi kita yang dimaksud wakas 100 soal ini memperbanyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Ada pertanyaan Buddha yang hukumnya haram, mempertanyakan bagaimana Allah, begini sifatnya, tidak perlu dipertanyakan. Ya, coba dalam batas-batas yang Allah sebutkan dalam Quran, ada asmanya, ya, boleh bagaimana sifat rahman Allah itu dalam bentuknya. Makanya dalam hadis Rasul mengatakan tafakkaru fi khalqillah. Kau pikirkan saja ciptaan Allah, jangan kau pikirkan tentang zat. Kau lihat zat Allah itu, nih ciptaan Allah, ya, kasih sayangnya Allah, ampunan Allah, kemahabesaran Allah. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya haram, ya, bertanya tentang hal-hal yang tidak pantas, ya, seperti orang-orang Bani Israel, ya, nanya sesuatu yang, ya, tanya Nabi Musa, kata Nabi Musa, kau berkorbanlah dengan sapi, kalau korban sapi betina, ada betina, warnanya apa? Kuning apa? Terang apa tidak? Macam-macam pertanyaan. Itu kan orang-orang Bani Israel, ya, namanya banyak, galinya kan.
Momen banyak, tapi biasa nggak kalau di majelis taklim, di masjid ya kadang-kadang banyak komen, banyak nanya tuh, yang nggak lihat. Itu biasa. Wah, selesai. Tapi dia kadang-kadang. Ya. Jadi makanya jangan heran, pengamat itu lebih hebat dari pemain sepak bola. Ronaldo, Messi itu lolokan begitu. Pinteran disuruh dia main. Nah, dia ditendang bola, bukan dia ditendang bola. Biasanya gitu. Nah, jadi kembali yang Allah nggak suka itu wakas 100 hal. Terlalu banyak nanya. Jadi ada pertanyaan yang diharamkan oleh Allah, tapi ada pertanyaan yang mandub itu wajib yang boleh ditanya, perkara-perkara agama. Sehingga Rasulullah dalam satu hadis menyebutkan membacakan ayat Al-Quran dalam Quran, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Jadi ada perkara-perkara agama yang tidak tahu kita tanya. Ya, karena kita beragama ini harus dengan dasar bukan sekedar ikut-ikutan. Tolong buka Quran biar kita paham. Buka surat 17 ayat 3. Surat 17 ayat 3. Silakan baca. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Baik. Jadi wala taqu ma laysa laka bihi ilmun. Ya, jangan kau ikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Jadi kalau kita nggak tahu nanya, ya, artinya ada perkara-perkara yang memang harus kita bertanya dalam perkara-perkara ibadah, ya, dalam perkara-perkara yang untuk memberikan semangat kita dalam ketaatan. Silakan kita bertanya, nanti tidak boleh bertanya semuanya tidak. Dan terakhir, yang tidak Allah sukai adalah wa'idha'atal mal, membuang harta. Itu mungkin persisnya sudah buka surat 17. Maksud ayat sini surat 17 ayat, kalau saya tidak khilaf, ayat 26 27 coba lihat. Surat 17. Ayat 26 ayat 27. Coba baca. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, kira-kira gitulah garisnya ya. Allah katakan apa maksudnya dengan idha'atul mal? Wala tubazziru tabzira. Jangan kamu berperilaku mubazir. Innal mubazzirin kana ikhwan syaitan. Sesungguhnya mubazir itu temannya syaitan. Makanya di ayat awal itu Allah perintahkan, artinya harta-harta yang kita miliki ini dimanfaatkan dalam perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Ya, jadi bukan wa idha'atul mal, ya, membuang-buang harta dengan sesuatu yang tidak perlu. Ya, kenapa Bunda? Karena dalam satu hadis Rasulullah itu mengatakan la yazalu qadaman fi yaumil qiyamah, dan fi yaumil qiyamah, tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'alu an arba, hatta yus'ala an arba, sampai Allah tanya kepadanya tentang 4 hal. Jadi kaki kita ini tidak akan bergerak nanti di hari kiamat sebelum tanya Allah tentang 4 hal. Satu pertanyaannya adalah harta, an malihi, tentang hartanya. Ketika harta, kedua pertanyaan Allah, min aina tasabat wa bima anfaqah, dari mana harta yang kau dapatkan dan kemana harta itu engkau belanjakan. Dan masalah penting. Jadi jangan kita idha'atul mal, membelanjakan harta yang tidak perlu. Ya, nah kita ini kadang-kadang Ustaz ingin mengajak bersama-sama. Apa ya, kadang-kadang kita ini bukan sesuatu yang memang kita butuhkan, ya, tapi karena sesuatu yang terkait dengan manusia, ya, apalagi dalam hal-hal kita berpakaian. Ustaz sering menyindir, ya, mohon maaf dengan segala hormat, bukan di majelis ini, di majelis salim yang lain juga saya katakan, Ustaz kadang-kadang nyindir begini, akan sangat naif kadang-kadang jamaah majelis salim ini
lebih banyak hafalan, lebih banyak seragam pakaiannya dibanding hafalan hadisnya. Ya. Kita ngajinya 6 kali dari Senin sampai Sabtu. Satu majelis taklim 3 seragam. 3 kali 6 18. Hadisnya paling cuma 3. Nah, jadi saat ini sindiran sederhana. Artinya bukan berarti saya boleh ya. Sah-sah saja. Ya, tapi ingat kalau sudah melampaui batas, sudah berlebihan, nanti ditanya oleh Allah. Nah, sekarang Bunda lihat dong hari Bunda, banyaknya nggak habisin. Kalau sudah memang nggak dipakai, kasihkan kepada mereka. Kenapa? Setidaknya Allah tidak tanya kepada kita. Terlalu banyak nanti pertanyaan, Bunda ngapo kalau pakai ini, ngapo nggak pakai ini udah pakai ini. Nah, terlalu banyak pertanyaan Allah. Ya. Nah, jadi kalau memang kemudian Ustaz aku udah pakai, betul-betul dipakai untuk majelis taklim hari ini, baju yang udah pakai, baju Ustaz pakai, nanti kita bisa bersahid, ya Allah, baju ini kami pakai ngaji di majelis taklim utul jasa sabila. Sehingga selamat kita dari hisab tentang baju yang kita pakai hari ini. Ya. Tapi kalau numpuk semua nggak pernah dipakai, nanti terlalu banyak. Nah, padahal artinya kita ini belum terlalu butuh. Ya, terlalu. Itulah yang masuk dengan mubazir. Ya, wala tubaziru tabzira. Ya, jadi keluarkanlah dengan sesuatu yang bermanfaat. Mungkin Bunda sudah tidur lelap, mungkin Bunda sudah tidur lelap. Bukan hanya tidur lelap di dunia, tapi tidur lelap di alam barzah. Tapi ada doa-doa yang dilahirkan oleh anak-anak pesantren, anak-anak yang hafal Quran. Bunda bisa tidur, mereka bisa berdoa, ya Allah berkahi Bunda itu, lapangkan kubur mereka. Kali ini sesungguhnya milik kita yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada